Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Bu Rusmi di pembelajaran kelas 1 tema 7 tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Hari ini kita masuk ke pembelajaran ke-6. Anak-anak masih ingat gambar lambang negara yang ada di kelas kita merupakan benda mati atau benda hidup ya? Yap, benar. Gambar lambang negara yang ada di kelas merupakan salah satu contoh benda mati. Nah, kalau gambar di bawah ini adalah lambang sila keberapa ya? Betul sekali. Gambar kepala banteng ini adalah lambang sila keempat dari Pancasila. Di buku tema halaman 40, kalian bisa jiplak gambar simbol sila keempat, kemudian diwarnai ya. Sambungkan garis putus-putus berikut agar membentuk simbol sila keempat. Oh iya, bagaimanakah bunyi sila keempat dari Pancasila? Wah, semuanya sudah pada hafal ya. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. Coba kalian deklamasikan sila keempat dari Pancasila dengan semangat dan suara yang lantang ya. Lalu rekam di voice note dan kirim ke Ibu Rusmi, oke? Apakah kamu masih ingat ciri-ciri dari benda hidup? Benda hidup memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu membutuhkan makan agar dapat bertahan hidup. Kemudian ciri yang kedua adalah bergerak, yaitu berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Contohnya, ular bergerak dengan melata atau merayap. Harimau dan singa berlari. Sementara capung bergerak dengan cara terbang. Ikan bergerak dengan cara berenang. Dan katak bergerak dengan cara melompat. Itulah contoh-contoh gerak hewan. Ciri yang ketiga yaitu tumbuh besar. Tanda-tanda pertumbuhan yaitu bertambah panjang, tinggi, dan besar. Kalian bisa perhatikan gambar di bawah ini. Tanaman juga mengalami tumbuh. Hewan dan manusia juga mengalami tumbuh. Ciri yang keempat adalah berkembang biak, yaitu untuk mendapatkan keturunan dan bertambah jumlahnya. Pada hewan, cara berkembang biaknya dapat dilakukan dengan bertelur, contohnya seperti ayam, bebek, ular, burung, dan lain sebagainya. Cara berkembang biak yang kedua yaitu melahirkan, contohnya gajah, kucing, kambing, sapi, harimau, dan lain sebagainya. Sekarang ayo kita berlatih. Di sini ada 4 kata kunci, yaitu berkembang biak, bergerak, membutuhkan makanan, dan tumbuh besar. Berikutnya, kita akan jawab soal yang ada di sini. Untuk yang pertama, aku tahu kuda disebut benda hidup karena... Perhatikan gambarnya ya. Kemudian jawab dengan kata kunci yang tadi sudah disebutkan. Untuk yang kedua, aku tahu burung disebut benda hidup karena... Perhatikan gambarnya. Di sana ada burung dengan anak-anaknya.
soal ketiga, aku tahu kucing disebut benda hidup karena pada gambar ada 3 ekor kucing yang besarnya berbeda. Mulai dari anak kucing yang masih kecil, kemudian anak yang sudah besar, dan kucing yang dewasa. Nah, untuk yang keempat, aku tahu ulat disebut benda hidup karena pada gambar ada ulat sedang makan daun dari tanaman. Ayo, kalian bisa kan mengerjakannya? Kerjakan di buku latihan ya. Berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Wah, di sana anak-anak sedang bermain. Ada Siti, Dayu, Edo, Udin, dan Beni. Kelihatannya mereka senang sekali ya. Anak-anak tahu, aneka jenis permainan termasuk benda tidak hidup. Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup. Dadu pun termasuk benda tak hidup. Mari kita coba buat dadu ya. Kegiatan membuat dadu untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu bilangan. Nah, tugas kali ini, buatlah 2 dadu, 1 dadu puluhan, dan 1 dadu satuan dari karton bekas atau dus bekas yang ada di rumah. Selamat berkreasi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.